Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Kita akan bicara soal final Copa America. Ya, kalau tadi pagi saya sudah mengupload tentang final yang akan mainkan pada dini hari di Euro 2024 antara Inggris dan Spanyol. Sekarang Argentina melawan Kolombia. Argentina lebih difavoritkan, tidak terkalahkan sejak fase grup dan mereka lolos ke final setelah mengalahkan Kanada, sementara Kolombia mengalahkan tim yang juga sempat diunggulkan untuk menghadapi Argentina di final, Uruguay, karena Argentina dan Uruguay sama-sama memegang rekor tertinggi untuk bisa meraih gelar juara di Copa America ya, sama-sama 15 kali. Tapi ketika Uruguay tersisih dari Kolombia, sekarang Kolombia ingin mengejar gelar kedua mereka di Copa America, sementara Argentina ingin membuat rekor catatan manis di Copa America. Mereka 15 kali menuju ke 16 kali, dan kalau mereka meraih itu, mereka adalah tim pertama dari Amerika Latin yang menjuarai Copa America sebanyak 16 kali. Peluang itu ada. Mereka masih punya La Pulga, Lionel Messi, yang menjadi ikon tentunya. Dia akan bermain di depan, pasti pelatih Scaloni akan memainkan Lionel Messi. Ya, sejak awal entah bermain dengan formasi apapun. Tapi terakhir mereka bermain dengan 4-4-2, Messi dan Julian Alvarez ada di depan. Tentunya ini menjadi ancaman bagi pertahanan Kolombia. Kolombia tidak boleh dianggap enteng. Bukan tidak mungkin Kolombia justru bisa mengejutkan Argentina dan mereka bisa memenangkan laga final. Karena mereka masuk sebagai underdog tanpa punya beban. Argentina juga justru lebih terbeban karena mereka lebih difavoritkan dengan nama-nama besar yang berada di skuad Scaloni. Ya, mereka penyandang gelar juga juara dunia, juara bertahan di Copa America, dan mereka ingin juga meraih 3 kali final itu dan selalu menjadi juara. Kalau 2021 mereka mengalahkan Brasil di final Copa America. Kemudian Prancis mereka pukul di final Piala Dunia yang berlangsung di Qatar lewat adu penalti, dan sekarang mereka ingin mengincar Kolombia. Tidak gampang bagi Argentina karena Kolombia juga tidak terkalahkan menuju ke babak final Copa America dengan 5 hasil kemenangan yang baik buat mereka. Nah, bicara dengan Kolombia ini, tim yang diasuh oleh pelatih asal Argentina, ya Néstor Lorenzo, ya mereka tidak kalah, paling tidak itu sudah 2 tahun. Kalau 28 laga mereka tidak pernah kalah sampai saat ini, 2 tahun mereka tidak terkalahkan. Makanya Argentina harus hati-hati, harus mewaspadai Luis Diaz dan kawan-kawan yang mengincar punya target khusus untuk bisa menghantam Argentina di final. Nah, kalau saya melihat dengan kombinasi atau taktik yang dibuat oleh Lorenzo Nestor ini, dia bermain dengan 4 back flat. Itu saat mereka mengalahkan Uruguay di babak semifinal yang berlangsung memang keras sampai ada keributan di sana. Ada 2 kartu merah yang terjadi dan 1 kartu merah diantaranya didapat oleh pemain Kolombia, pemain belakang justru Daniel Munoz. Nah, dia tidak akan bermain dan kita belum tahu siapa yang akan dimasukkan oleh pelatih Néstor Lorenzo itu bisa mengisi posisi Daniel Munoz, atau mereka bermain dengan 3 back, memainkan Yerry Mina untuk bermain lebih awal karena di sana masih ada, mereka punya Cuesta dan juga ada Vincent Sanchez yang bisa bermain di belakang, dan ada Mojica ya di lini belakang. Nah, itu menjadi urusan bagi Néstor Lorenzo untuk bisa mengatak-atik dari strategi dia. Tapi kalau dengan 4-2-3-1 di depan mereka tetap akan mengandalkan John Cordoba. Di belakangnya ini mereka punya gelandang-gelandang serang yang mematikan, saya pikir di antaranya Luis Diaz, ada pemain yang melegenda buat mereka, pemain senior tentunya James Rodriguez, ya, dan juga dengan Jefferson Arias. Ini 3 yang berbahaya yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain Argentina, karena baik Diaz, Rodriguez dan Arias ini selalu bisa mengancam. Ketika Cordoba terisolasi di depan, dia akan banyak menarik keluar, akan memancing mungkin Lisandro Martinez, pemain belakang dari Argentina, atau dengan Romero itu bisa keluar dan Diaz masuk. Dia, karena kita tahu pemain Liverpool ini bisa bergerak dengan cepat dari sisi kiri, ya, dibantu oleh Rodriguez yang bisa menjadi motor serangan, dan Arias. Nah, mereka punya 2 gelandang yang lebih dalam bermain di double pivot, yaitu Lerma dan juga dengan Rios. Ya, 2 gelandang ini yang menentukan tuh, menjaga keseimbangan permainan dari Kolombia untuk bertarung melawan Argentina, karena mereka sudah menunjukkan bagaimana hebatnya mereka untuk tidak bisa tertembus saat menghadapi Uruguay di babak semifinal, dan pertahanan mereka cukup kuat dengan Mojica di kiri,
Munoz sebelum dia dikeluarkan dan Jeremina masuk, ada Sanchez, ada Cuesta dengan penjaga gawang mereka, tentunya Vargas yang tampil sangat memukau di babak semifinal, bahkan di fase-fase grup juga tampil sangat baik. Tapi pertandingan nanti final melawan Argentina, Vargas akan banyak mendapatkan ujian di sini. Pasti akan jatuh bangun untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Argentina. Kalau Scaloni bisa memainkan dengan 4-4-2-nya menghadapi Kolombia, pasti Julian Alvarez dan Messi yang ada di depan. Sun God ini tentunya akan mendapat perhatian utama dari pemain-pemain belakang Kolombia. Nah, di tengah mereka masih punya Rodrigo de Paul atau Angel Di Maria yang bergeser bisa bermain ke kanan. Mereka masih punya dua gelandang top, yaitu Alexis Mac Allister, pemain asal Liverpool ini, dan Enzo Fernandez yang bermain di Chelsea. Dan ini tentunya sangat baik sekali 4 gelandang ini ya untuk bisa mendukung Messi dan Alvarez di depan. Sementara di belakang Scaloni memang punya penjaga gawang yang top, Emiliano Martinez, tapi mereka punya Gonzalo Montiel yang berada di kanan, ya ini pemain yang juga sangat baik. Nico Tagliafico yang bermain di kiri, sementara Lisandro Martinez dan Romero bisa bermain sebagai dua center back bagi Argentina. Walaupun opsi lain sebenarnya mereka masih punya Nicolas Otamendi yang bisa bermain di posisi ini, tapi Otamendi mungkin akan masuk di babak kedua seperti kemarin ketika mereka mengalahkan Kanada ya dengan 2-0 di babak semifinal. Otamendi masuk, tapi mereka masih punya banyak pemain-pemain baik, masih ada Palacios yang bisa diandalkan. Nah, di sisi depan ketika Alvarez tidak berfungsi dengan baik, Argentina punya satu amunisi yang berbahaya, Lautaro Martinez. Dialah yang akan nantinya, atau kalau pada saat Argentina ya terkejut dengan ketinggalan gol lebih dulu melawan Kolombia, pasti Martinez, ya, Lautaro Martinez akan main secara bersama-sama dengan kita bisa melihat dengan Lionel Messi yang ada di depan. Ya, jadi itu yang kita akan lihat bagaimana kombinasi pemain-pemain Argentina. Alvarez mereka akan bermain di depan dengan Lisandro Martinez. Ini kalau Argentina ingin mengejar ketinggalan. Tapi jika Argentina unggul lebih dulu, tentunya mereka akan lebih tenang untuk bisa menjaga keseimbangan tim, ya, untuk bisa bermain, karena mereka punya gelandang-gelandang yang saya bilang tadi, gelandang-gelandang bagus dan semua sudah terbiasa dengan baik, pengalaman di Piala Dunia, dan tentunya rekor demi rekor akan dikejar oleh tim Tenggo Argentina ini. Tapi pelatih mereka, ya, Scaloni sudah mengatakan yang mereka fokus saat ini adalah bagaimana bisa menghentikan mengalahkan Kolombia. Itu mereka tidak berpikir panjang untuk mengejar rekor mereka juara 16 kali atau bisa menjadi juara. Itu mereka kesampingkan semua. Karena kemenangan yang mereka tuju, mau dengan skor berapapun 1-0, 2-1 ataupun lewat adu penalti, tapi mereka ingin memenangkan. Karena sudah dirasakan oleh Scaloni sulit untuk menghadapi tim seperti Kolombia ini. Karena Kolombia kita tahu bermain dengan kolektivitas yang sangat baik. Kemudian mereka kuat di dalam bertahan, dalam attack juga, counter attack mereka juga sangat baik. Kolombia, terutama yang saya bilang tadi kan, dengan Cordoba mereka taruh di depan, ada Diaz, ada Rodriguez dan Arias, dibantu Lerma dan juga dengan Rios. Ini adalah pemain-pemain yang sangat kuat ya dalam transisi permainan mereka dari menyerang ke bertahan ke menyerang yang sangat bagus. Dan ini akan menyulitkan bagi pemain-pemain Argentina. Itu yang dirasakan oleh Nunes dan kawan-kawan ketika bermain di babak semifinal melawan Kolombia. Mereka sangat kesulitan untuk menghadapi Kolombia, dan Kolombia akan menerapkan hal yang sama ketika mereka harus ketemu dengan Argentina. Makanya Argentina wajar kalau mewaspadai permainan dari Kolombia yang bisa membuat mereka terkapar ya dalam final ini. Boleh semua orang mengunggulkan Argentina karena mereka punya Messi. Tapi ingat, Kolombia tentunya juga menginginkan mereka ingin menjadi juara di Copa, karena mereka tidak peduli walaupun lawan mereka itu Argentina yang lebih favorit kan. Mereka sebagai kuda hitam ya pasti berambisi punya target khusus untuk menghentikan ya tim Argentina di babak final yang akan dimainkan pada Senin pagi besok ya, di antara pukul 7 pukul 8 itu kita akan bisa menyaksikan. Jadi memang kita pada mulai Senin dini hari disuguhkan dengan final Euro, Spanyol, Inggris, kemudian dilanjutkan pada pagi ya, akan begadang terus ini. Susah tidur juga ini, karena baru tidur berapa jam, selesai jam 4, jam 5 itu harus bangun lagi untuk bisa menunggu pertandingan final Copa. Jadi ya kita harus pintar-pintar untuk bisa istirahat
karena ini akan menguras ya, energi kita untuk bisa menonton dua final yang tidak boleh terlewatkan di antara Euro dan Copa America. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk preview Argentina versus Kolombia. Argentina sekali lagi diunggulkan dengan prediksi mungkin 5-5-4-5, tapi Kolombia tidak gampang untuk dikalahkan. Potensi kejutan tetap terbuka, tetap ada bagi James Rodriguez dan kawan-kawan. Kita nantikan strategi mana lebih manjur di antara dua pelatih ya, yang satu pelatih asal Argentina lahir Néstor Lorenzo yang menukangi Kolombia, dan satu memang pelatih asal Argentina ya, dua-dua mantan pemain tim nasional itu Scaloni. Ya, siapa yang lebih kuat itu akan tersaji pada Senin pagi. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.